Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Sekarang kita langsung ke hipnosisnya aja ya guys, yang mana ada seorang buruh migran Indonesia yang bekerja di Hong Kong, niat hati ingin mudik ke Indonesia ya, balik mudik ke Indonesia usai dapat cuti dari sang majikan. PM ini merupakan TKW Hong Kong yang adalah seorang ibu yang harus meninggal dunia akibat dieksekusi oleh anak kandungnya sendiri. Padahal ya guys, si ibu ini baru saja 2 pekan berada di rumahnya, kumpul bersama anak mantu dan cucu setelah kurang lebih selama 20 tahun bekerja di Hong Kong. Si pelaku ini yang tak lain dan tak bukan adalah anak kandungnya sendiri itu merasa sumpek, merasa jengah, pusing guys, karena ibunya itu pulang-pulang tuh dalam keadaan ngomel-ngomel, marah-marah terus. Dan tahu sendiri ya guys, dimana-mana orang tua itu, khususnya ibu ya, kalau ngomel-ngomel gak mungkin gak tanpa sebab, pasti ada sebabnya, pasti ada triggernya kan ya. Lalu dengan gelap mata, si anak ini yang tadinya sumpek itu dengan tega menikah ibunya sebanyak 3 kali sampai ibunya itu meregang nyawa. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, terlebih dahulu support dulu ya guys channel aku dengan cara klik tombol subscribe. Dan kalau sudah, yuk kita bahas bareng-bareng, check it out. Wanita parubaya yang menjadi korban dalam kasus ini ialah yang bernama Sunarsi, berusia 46 tahun. Sunarsi mempunyai anak yang sudah dewasa bernama David Humaidi Chandra Kuncoro yang berusia 27 tahun beserta mantu Sunarsi yang tak lain adalah istri David yang bernama Siti Khotimah yang lebih muda daripada David 1 tahun, yaitu berusia 26 tahun. Dan 2 cucu Sunarsi yang begitu imut dan menggemaskan kita sebut saja ya, A berusia 7 tahun dan B berusia 3,5 tahun. Jadi David dan Siti Khotimah sudah memiliki anak yang masih kecil ya guys ketika peristiwa ini terjadi. Sunarsi beserta keluarga kecilnya tercatat sebagai warga desa Ura-Ura, kecamatan Gondang Legi, Malang, Jawa Timur. Kita flashback ya guys ke 28 tahun yang lalu ketika Sunarsi masih berusia 20 tahunan. Maaf ya guys, dikarenakan keterbatasan waktu saya sebagai helper, saya tidak menemukan info nama suami Sunarsi. Sunarsi muda setelah menikah dipercaya Tuhan Yang Maha Esa untuk memiliki buah hati yang diberi nama David Humaidi Chandra Kuncoro. Saking sayangnya Sunarsi kepada David kecil, Sunarsi hingga rela menjadi TKW Hong Kong. Ketika David berusia sebulan, berangkatlah Sunarsi ke negeri beton. Kala itu David dititipkan kepada sang nenek dikarenakan hanya kepada ibunya lah Sunarsi percaya. Hari-hari Sunarsi jalani di negeri Hong Kong meskipun berat, tapi Sunarsi percaya pengorbanannya pergi ke Hong Kong akan membuat segalanya baik-baik saja melalui uang yang akan dihasilkannya. 7 tahun kemudian ketika David kecil beranjak menjadi bocah cilik, hal yang ditakuti hampir semua anak di dunia ini terjadi pada si David, yaitu David mengetahui jika orang tuanya berpisah melalui perceraian. Tapi perceraian yang dialami Sunarsi tidak lantas membuat Sunarsi sedih berlarut-larut. Justru peran barunya sebagai single mother membuat Sunarsi lebih bersemangat lagi dalam mencari uang. Tiap tahun Sunarsi selalu sempetin mengambil cuti untuk memastikan menengok David dan keluarga hingga pada akhirnya David beranjak dewasa. David tumbuh menjadi anak yang baik, tapi ya guys, kiriman dari Sunarsi tiap bulannya menjadi bumerang untuk David. Dikarenakan kiriman Sunarsi justru membuat David mengentengkan segala sesuatunya. Terbukti dengan David yang meskipun sudah beranjak dewasa tapi tidak mempunyai pekerjaan tetap, melainkan David mengerjakan pekerjaan yang sekiranya ada dikerjakan, tapi jika tidak ada yang menganggur ya guys, alias kerja serabutan. Meskipun bermodalkan kadang kerja terkadang tidak,
David dengan nekat mempersunting pujaan hatinya yang bernama Siti Khotimah di tahun 2016. Nah, itulah guys latar belakang Sunarsi dan David. Sekarang kita masuk ke kronologinya ya, yang mana akibat selisih paham ibu dan anak ini mengakibatkan salah satu nyawa melayang. Begini ceritanya. Sunarsi yang masih bekerja di Hong Kong mempunyai planning untuk hari tuanya ketika akan pensiun menjadi TKW. Sunarsi berencana untuk membeli sebidang tanah, lalu Sunarsi meminta tolong ke putranya si David untuk mencarikan dan David menyanggupi. Lalu Sunarsi mengirim uang sejumlah 50 juta kepada David dengan 3 kali tahapan. Ditunggu punya tunggu, tidak ada kabar sama sekali. Namun ketika ditanyakan kepada putranya terkait perkembangan pembelian tanah tersebut, diketahui bahwa tanah tersebut tidak pernah dibeli. Dan ketika Sunarsi menanyakan uang yang sudah dikirim sejumlah 50 juta, ya of course guys, sudah dinyatakan habis digunakan sehari-hari. Seperti yang saya bilang tadi ya guys, kalau David ini lebih banyak nganggurnya daripada bekerja. Lalu tiba saatnya Sunarsi cuti. Kebetulan Sunarsi tiap lebaran pasti mengambil cuti untuk merayakan lebaran bersama keluarga. 1 April 2023, Sunarsi tiba di rumah yang bercatkan pink di Desa Ure-Ure, Kondanglegi, Malang. Seharusnya waktu cuti Sunarsi dihabiskan bersama keluarga dengan penuh canda tawa dan bahagia. Tapi sebaliknya guys, suasana saat itu dipenuhi dengan omelan-omelan Sunarsi yang dikarenakan Sunarsi selalu teringat uang 50 juta yang raib oleh perbuatan anaknya sendiri. Kamis 13 April 2023, Sunarsi pergi ke bank untuk menarik uang sebesar 75 juta. Lagi dan lagi, Sunarsi meminta tolong putranya untuk mencarikan lahan sewa yang pas untuk pertanian tebu. Jumat 14 April 2023 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, David pergi ke pemilik lahan tebu, tapi setelah ditunggu lama, pemilik lahan tebu tidak kunjung datang, dan alhasil David pulang ke rumah dalam keadaan zonk. Bisa diduga ya guys, David dimarahi habis-habisan oleh Sunarsi, hingga permasalahan uang 50 juta yang raib pun diungkit-ungkit. Puncaknya, Sabtu pagi tanggal 15 April 2023, Sunarsi yang suasana hatinya lagi buruk, kembali marah dan ngomel-ngomel kepada salah satu ponakannya dikarenakan keponakannya tidak mencuci baju. Bentar guys, disclaimer dulu ya, dikarenakan keterbatasan waktu saya lagi dan lagi saya tidak mengetahui ada berapa orang yang tinggal dalam satu rumah. Kita lanjut perkara si ponakan ya. Sunarsi sempat lalu lalang keluar rumah dengan raut wajah kesal. Saat itu David diam saja di dalam kamar dan tidak menanggapi sama sekali. Sunarsi masih saja ngomel-ngomel sambil duduk di sofa. Omelan yang gak berhenti membuat David beranjak dari tempat tidur, kemudian menuju kamar mandi. Saat mau ke kamar mandi, David melewati dapur dan tanpa sengaja melihat pisau dapur yang biasa digunakan untuk memasak. Entah kenapa ya guys, kemudian David menggunakan pisau itu sembari menuju ke arah Sunarsi dan menikam 3 kali sehingga akibat dari penutupnya membuat Sunarsi terjatuh. Siti Khotimah yang melihat ibu mertuanya ditikam suaminya sendiri menjerit histeris meminta pertolongan penduduk dan warga sekitar. Saat itu meskipun mendapat tikaman, Sunarsi masih sempat pergi ke arah luar rumahnya sambil memegang luka di perutnya. Mat Ali adalah salah satu perangkat desa. Sekitar pada pukul 10 pagi hendak akan pergi ke pasar dan melewati rumah Sunarsi, terkaget-kaget guys mendengar jeritan suara Siti Khotimah dan melihat Sunarsi yang sudah penuh cairan merah, syok dan kaget. Mat Ali bergegas menolong Sunarsi untuk dibawa ke rumah sakit Mitra Delima, Bulu Lawang. Setiba di rumah sakit Mitra Delima, Sunarsi sudah dinyatakan meninggal dalam perjalanan. Selanjutnya,
Jenazah Sunarsi dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar untuk keperluan otopsi. Di sisi lain, David langsung diamankan oleh warga tanpa perlawanan. Selanjutnya, diserahkan kepada petugas kepolisian Gondang Legi sesaat petugas tak lama datang. Akibat perbuatannya, David yang berusia 28 tahun dituntut 2 pasal sekaligus, yaitu pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dan pasal 338 KUH Pidana tentang pembunuhan tidak berencana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun kurungan. Bagaimana guys tanggapan kalian tentang kasus yang barusan kita bahas kali ini? Menghormati ibu adalah kewajiban kita sebagai anak untuk memberikan perhatian dalam bentuk kasih sayang kepada orang tua yang telah membesarkan kita. Menghormati orang tua, terkhususnya ibu, adalah hal yang mutlak yang perlu kita lakukan sebagai seorang anak, karena jasa seorang ibu itu tidak bisa dibayarkan dengan apapun. Seorang ibu membesarkan dengan kasih sayang yang tulus kepada kita. Dan yang paling penting, kita menghormati orang tua, terkhususnya ibu, adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bidadari yang tidak bersayap yang biasa kita panggil ibu ini juga manusia biasa ya guys, yang mempunyai emosi seperti senang, sedih, bahagia, menangis, marah, lagi dan lagi ya guys. Seperti yang aku sebutkan di awal tadi, kalau ibu itu seringkali memarahi kita sebagai anaknya bukan tanpa alasan. Biasanya seorang ibu marah kepada kita selaku anaknya, mungkin kita tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai apa yang beliau harapkan. Marilah sama-sama kita sesama muslim mendoakan Mbak Sunarsi semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. So, jika kalian suka dengan videoku ini, tolong dibantu ya guys dengan cara klik tombol like-nya dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Karena apa? Karena kalau aku up video aku yang selanjutnya, kamu adalah orang yang pertama yang dapat notifikasi dari aku. Terima kasih ya guys sudah nonton videoku sampai akhir. Jika aku terdapat kesalahan informasi, kesalahan dalam pengucapan nama, alamat, atau lain sebagainya, dibantu ya guys koreksi atau diralat di dalam kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye.